Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita di tutorial penting. Dalam hari ini kita akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat soal penilaian tengah semester di Edmodo. Yang pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke dalam ruang kelas Edmodo-nya. Bisa lihat di video, ini adalah ruang kelasnya. Lalu setelah join, teman-teman sekalian akan masuk ke dalam ruang yang ada di sini ya. Namanya ruang ujian penilaian tengah semester. Di sini sudah dibagi menjadi beberapa ruang. Ada ruang kelas 7, 8, dan 9. Nanti kita buat ruang PTS-nya sesuai dengan kelas yang diampu oleh Bapak Bunda sekalian. Karena saya di sini mengajar kelas 8, kita menuju ke ruang kelas 8. Lalu setelah menuju di kelas 8, kita klik bagian namanya create ya. Ini create. Lalu kita akan pilih yang namanya quiz dan pilih new atau baru dalam bahasa Indonesia. Dan kita akan diarahkan menuju ke ruangan pembuatan soalnya. Nah, jadi di dalam sini yang harus kita isi pertama sekali adalah judulnya ya Bapak Bunda ya. Ya teman-teman sekalian, kita seragamkan saja judulnya. Di sini adalah soal ya. Soal PTS 1. Lalu ditambahkan nama mapelnya Bapak Bunda sekalian. Mapelnya karena di sini saya adalah mapel bahasa Inggris, maka ditulis soal PTS 1 English. Oke. Untuk instructionnya ya, untuk instructionnya boleh Bapak Bunda ya jangan lupa untuk membuka file dari soalnya yang telah dibuat oleh Bapak Bunda sekalian. Untuk instructionnya tinggal dikopas aja di bagian petunjuk umum di soal yang telah dibuat oleh Bapak Bunda sekalian. Tinggal dikopas, kita salin ya. Lalu setelah disalin, kita kembali ke Edmodo dan kita pastekan ke bagian instruction yang tadi. Di sini kita pilih tempel sebagai teks biasa aja. Lalu petunjuk umum sudah selesai, judul sudah selesai, kita akan masuk ke bagian question atau pertanyaan. Karena untuk PTS ini kita menggunakan bentuk soal isian atau uraian, kita ubah bagian multiple choice-nya menjadi bagian isian singkat ya atau short answer. Silakan diganti menjadi bagian short answer. Lalu ketikkan pertanyaannya. Contohnya di sini saya ambil pertanyaan nomor 1 ya. Oke, saya akan kopaskan pertanyaan saya yang nomor 1, di copy, lalu akan dipastekan kembali lagi ke bagian Edmodo. Iya, kita tempel biasa, lalu kita hilangkan angkanya karena di dalam Edmodo sudah ada angkanya. Oke Bapak Bunda, lanjut ke bagian gradingnya atau poinnya. Jangan lupa untuk menambahkan poinnya. Tapi sebelum ke poin, ya di sini kita bisa menambahkan gambar. Untuk menambahkan gambar, misalnya di dalam soalnya Bapak Bunda atau teman-teman sekalian itu menggunakan gambar. Karena di soal saya tidak ada gambar, saya akan contohkan ambil gambar yang ada di laptop saya ya. Di sini kita pilih gambar mana ya. Kita pilih satu aja, misalnya gambar ini. Oke. Lalu diklik open, otomatis kita tunggu sejenak dan gambarnya akan muncul seperti ini tampilannya. Oke, soal sudah, gambar sudah. Bagi yang membutuhkan gambar pada soalnya. Nah, ini tadi yang bagian grading atau poin ya. Oke, kita tambahkan bagian skornya ya di sini karena soal saya itu poinnya adalah 10, maka saya tambahkan 10. Oke, lanjut kita tambahkan soal selanjutnya di bagian kolom add new question. Kita tinggal klik aja dan semua kegiatan kita pada hari ini otomatis sudah tersimpan di bagian Edmodo-nya ya Bapak Bunda ya. Lanjut, untuk formatnya sudah sama seperti yang di atas, tidak perlu diganti lagi. Oh ya, ini saya akan berikan contoh untuk mapel yang menggunakan simbol-simbol matematika. Jadi
Untuk mapel yang menggunakan simbol matematika seperti akar ya, seperti pangkat ataupun per gitu, bisa dicari di bagian emoji dari Google itu sendiri. Caranya mudah. Misalnya di sini saya akan membuat 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Ya, jadi kita ketikkan angka satunya, lalu klik kanan, kita akan pilih ke emoji ini, lalu setelah muncul bagian emojinya, kita tunggu sebentar ya. Setelah muncul ini nih muncul, kita pilih simbol dan muncullah bagian-bagian yang dibutuhkan seperti pangkat 2, pangkat 3, 1/4, 1/2 dan lain-lain bisa dipilih. Karena di sini saya menggunakan pangkat 2, maka saya akan memilih pangkat 2. Mana ya pangkat 2 ya? Oh, ini. Oke, saya akan coba buat pangkat 2-nya 2 kali ya, karena tadi kan 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Lalu kembali ke Edmodo-nya. Kita klik tambah ada di keyboard masing-masing dan 2 sama dengan titik. Dengan begini selesai untuk membuat soal matematika yang memiliki simbol. Jangan lupa untuk tambahkan poinnya atau skor. Oke, lanjut kita ke tipe soal yang selanjutnya. Tinggal kita tambah klik add new question ya. Lanjut. Untuk bentuk yang ketiga yang bisa digunakan oleh teman-teman sekalian, misalnya kita ada di mapel bahasa Arab, IPA ataupun matematika lagi, yang mana ini sebenarnya lebih ke arah bahasa Arab ya. Tinggal kita tuliskan aja, baca soal di bawah ini. Karena bahasa Arab itu fontnya berbeda, tidak ada di ketikan keyboard kita, jadi kita akan tulis soalnya menggunakan gambar ya. Tinggal cari aplikasi namanya Snipping Tool, biasanya sudah ada di laptop teman-teman sekalian atau di print screen lah ya. Tinggal di print screen soal-soal yang dibutuhkan. Contoh di sini saya akan ambil soal nomor 2. Saya menggunakan aplikasi Snipping Tool, tinggal kita tarik. Oke, lalu kita pilih save untuk menyimpan soalnya tadi. Jadi ini terkhusus ya untuk bahasa Arab, yang mana soalnya itu kan dia nggak bisa diketikkan kalau misalnya melalui Edmodo kayak gitu. Jadi tinggal kita lakukan seperti langkah pertama tadi, attach file, tambahkan file. Sudah kita tambahkan file, kita tunggu terlebih dahulu, kita cari file soalnya yang sudah kita buat tadi. Oke, kita lihat ya, di sini sudah muncul ya. Tinggal kita klik. Oke, lalu klik juga lagi open. Dan otomatis gambarnya atau soalnya sudah muncul. Oke, jangan lupa untuk menambahkan grading atau poin dari skor tersebut. Oke, inilah tampilannya. Ya, jangan lupa di sini nih grading nih. Oke, 3 macam soal yang bisa digunakan. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Belum ding. Ya, jadi untuk melihat, saya hampir lupa nih. Untuk melihat dari soal yang sudah dibuat oleh teman-teman sekalian, bisa klik preview. Ya. Setelah kita klik preview, kita akan ditampilkan bagaimana bentuk soal yang telah kita buat. Dan di sini tempat Ananda sekalian akan menjawab atau mengisikan jawabannya. Ya, sini. Oke, contohnya di sini saya akan coba jawab attention is bla bla bla. Bisa ditambahkan ya. Ini tampilan. Di sini ada waktunya dan juga ada jumlah soalnya di atas. Lalu kita bisa cek soal selanjutnya di bagian next. Ya, ini soal selanjutnya ada yang menggunakan akar tadi ya. Kita next lagi untuk melihat. Ini soal yang dalam bentuk gambar juga ada. Oke, dengan begini otomatis soal yang sudah kita buat sudah siap untuk diposting. Kita klik exit preview dulu. Kita akan memberikan tata cara untuk
mengepost ya atau mengirim soalnya, tapi tidak pada saat ini. Jadi kita akan setting kirimnya sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Bapak Bunda sekalian. Oke, ini tampilan questionnya ya, sudah kita buat. Lalu seperti kata saya tadi, kita klik assign, ingin ke post, klik assign. Untuk di sini ini pastikan ruang kelasnya benar, kelas 8. Sebenarnya ini bisa kita tambah ya untuk pembelajaran ya. Kalau misalnya kita pengen mengirim tugas di kelas yang berbeda tapi soalnya sama, bisa diketikkan. Lalu pada bagian due on itu adalah batas. Nah, jadi kita untuk ini kita kasihkan batas waktu dari sesuai pengerjaan jam ujian. Ya, jadi mohon perhatikan lagi jadwal ujian yang telah diberikan. Oke, lanjut ke bagian jamnya ini ya, jadi diatur aja ini waktu pengerjaan maksimal dari tesnya. Lagi-lagi ini kita berpedoman pada jadwal pelajaran. Untuk yang lain tidak perlu diubah. Randomize ini sengaja dikosongkan karena akan mengatur secara acak. Lalu ke bagian schedule for later. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, bahwa kita tidak mengepost soalnya sekarang. Kalau di post sekarang Anda bisa melihat ya. Jadi kita klik ini, pilih tanggalnya. Contohnya saya misalnya nih bahasa Inggris tanggal 15, maka kita tulis 15. Oke, di sini ada tulisan merah. Kenapa merah? Karena tanggal batas pengumpulan dan tanggal pengumpulan itu sama, maka itu dilarang. Maka dari itu pastikan tanggal kirim pos dan tanggal serta jamnya itu berbeda batas pengirimannya ya. Ini saya ubah menjadi AM karena kita ujiannya pagi. Oke, sudah selesai settingan, maka kita akan langsung klik assign. Otomatis ujian yang sudah kita buat sudah siap untuk dicek oleh siswa pada saat pembelajaran. Untuk mengecek apakah soal kita sudah siap, bisa lihat ke bagian Edmodo-nya ya. Kita klik Guided dulu ini. Klik Guided. Di sini Bapak Bunda bisa klik bagian schedule post, maka akan tampil postingan yang telah kita buat tadi tapi belum terpost ya. Jadi nanti akan terpost pada jam yang sudah disiapkan oleh Bapak Bunda sekalian. Letaknya di mana sih schedule post? Itu ada di sini. Oke, kita klik, maka otomatis akan muncul nih kalau postingannya benar. Kalau postingannya salah, maka munculnya bukan di bagian schedule post ini. Inilah tampilan soal kita. Baik, itu saja untuk tutorial pertama, pembuatan soal. Assalamualaikum, lanjut ke tutorial kedua. Oke, lanjut. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membuat tutorial cara membuat soal. Lalu muncul banyak pertanyaan. Bagaimana kalau misalnya siswa tidak bisa mengetik jawabannya? Ya. Misalnya bahasa Arab kan fontnya nggak ada tuh di bagian keyboard dari peserta. Terus juga ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya siswa ingin mengupload gambar? Oke, mengatasi pertanyaan-pertanyaan itu, maka kita buat tutorial bagian kedua ini. Oke, setelah itu kita buka lagi ya. Kita kembali lagi ke ruang kelas ujian yang sudah kita daftarkan kemarin. Oke, kita tunggu sejenak. Di sini adalah tampilannya, ada ruang kelas, soalnya sudah muncul. Ini di tutorial kita sebelumnya kemarin ya. Pastikan masih menggunakan soal ini. Kenapa? Karena fungsinya dengan membuat soal melalui tutorial kita sebelumnya, kita bisa memantau apakah siswa itu sedang mengerjakan atau tidak. Jadi khusus yang mengupload gambar tadi masih diharuskan untuk membuat soal ya. Tujuannya biar apa? Biar pada saat pengerjaan kita bisa memantaunya apakah dia benar-benar mengerjakan atau enggak. Oke. Untuk pengisiannya nanti gimana Pak? Muncul lagi pertanyaannya. Jadi untuk di bagian soalnya nanti tulis aja ya oleh siswa sudah diisi kayak gitu. Jadi nggak harus mereka mengisi. Tulis aja sudah diisi. Nanti jawabannya akan dibaca menggunakan
postingan selanjutnya yang akan kita berikan tutorialnya pada saat ini. Oke, jadi soal sudah dibuat, kita akan menuju ke pengumpulan jawaban khusus yang mengirimkan foto dari tulisan tangan siswa. Kita klik assignment, lalu kita klik new. Oke, jadi untuk mapel bahasa Arab ataupun matematika ataupun yang mengirimkan gambar ya, postingannya harus ada dua. Yang pertama postingan soal, yang kedua postingan jawaban. Postingan soal diharuskan agar kita bisa memantau jawaban siswa, kita bisa melihat apakah siswa mengerjakan atau enggak. Di sini sudah muncul bagian assignmentnya. Kita ketikkan dulu judulnya ya. Untuk judulnya kita seragamkan aja di sini. Kita beri judul misalnya apa ya? Bentar ya. Kita coba ketik di huruf besar semua, upload ya, atau kirim jawaban di sini. Jadi fungsi postingan ini hanya mengupload jawaban. Kenapa nggak upload jawabannya via WA? Itu agak repot ya. Kenapa nggak berikan jawabannya di postingan, nanti dijawab temannya, dilihat ya. Jadi untuk instructionnya silakan disamakan juga. Silakan isi jawaban kalian di kertas ya. Pertama, mereka diharuskan mengisi jawaban di kertas 1 lembar. Yang kedua, foto jawaban tersebut ya. Foto jawaban. Dan yang ketiga, upload atau kirim jawaban kalian di sini. Jadi postingan yang akan kita buat ini. Oke. Saat telah menyelesaikan. Jadi mereka mengisi itu bukannya pada saat baca soal langsung upload, enggak ya. Jadi satu aja soal dibaca, diisi di kertas lembar, lalu mereka setelah selesai semua upload ke postingan upload atau kirim jawaban di sini tadi. Cukup itu aja kok untuk membuat postingan kirim jawaban terkhusus ya, yang tadi mapel-mapel tadi. Lalu klik assign, pilih due on, samakan dengan batas waktu ujian. Kita buat di sini misalnya nanti ya, ini nanti coba-coba aja untuk jadwalnya benar-benar dipastikan dengan jadwal ujian yang telah diberikan. Oke. Lanjut, kita akan setting bagian due on-nya. Kita akan klik lock, artinya mereka akan dikunci, tidak bisa dikirim lagi. Lalu kita juga buat settingan schedule for letter. Untuk apa? Jadi ini diperlukan agar postingan ini muncul sendiri pada saat ujian. Ya, mohon pastikan postingan ini muncul sama persis dengan postingan yang soal tadi. Jadi kalau misalnya soalnya pada tanggal sekian, maka di postingan upload jawaban juga tanggal sekian. Ya, pastikan sama ya dengan yang postingan soal yang kita buat pertama tadi. Misalnya kita contoh di sini jam 8, karena kita biasanya ujian itu kan mulai jam 8 ya. Jam 8.00. Oke, lalu klik assign. Oke, kita tunggu sejenak. Setelah selesai akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik bagian schedule post, artinya postingan kita sudah siap untuk ujian. Itu saja untuk tutorial kita hari ini, tutorial mengirim jawaban ya, terkhusus untuk mapel bahasa Arab, matematika, IPA ataupun mapel lain yang mengharuskan siswa untuk mengupload jawaban. Itu saja dari saya. Assalamualaikum, bye bye. Semoga ini bermanfaat.